Kau hadir dalam hidupku kini.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi ini, di tempat ini, seperti di surga. Kami tahu kerinduan-Mu untuk ketemu dengan setiap kami. Ini kami Tuhan. Ini kami menyediakan diri kami menerima lawatan, menerima kunjungan. Dan biarlah para malaikat yang ada di tempat ini sama-sama kepakan sayang. Kita sambut Raja di atas segala raja. Kita sambut Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Oh Rabaya Ramasi, Kikira mata kasya, kiri kiara natasya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara bara shikiri, kiara bara baya namasi kiri. Kira bala baya namasi kiri dia nana. Shakara bala. Yes, more Lord, more Lord, more Lord. We want you more Lord. Kami ingin Engkau lagi, lebih lagi. Kami ingin Engkau Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi selain Engkau Tuhan, selain Engkau Tuhan. Mari Tuhan, lebih lagi.
Yesus terlebih ajaib. Engkau baik, Bapa yang kekal. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Ya Ramaya Santa, bawa setiap kami hamba, bawa setiap kami ke gunung kudus-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Abba, terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih. Biarlah setiap kami Tuhan, biarlah setiap kami mengakui hanya karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Hanya karena kebaikan-Mu Tuhan kami boleh berdiri sampai hari ini. Bukan karena buah gagah kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah, karena kasih sayang-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau buang semua agenda, kami mau buang semua kepentingan Tuhan. Kami mau
Makasih Tuhan, makasih. Mari Tuhan ngomong apa yang Kau mau ngomong. Ngomong Tuhan apa yang Kau mau ngomong. Hamba cuma alat, hamba cuma tolong. Ngomong Tuhan apa yang Kau mau ngomong. Ngomong Tuhan apa yang Kau mau ngomong. Biar apa lama ya harus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau Yehova Raja semesta alam. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Shalom Elohim, apa kabar Bapak Ibu? Karena kalau pakai mic suaranya kenceng banget. Cek. Ya, kan? Jadi saya nggak pakai mic ya Bapak Ibu. Dengar toh? Saya di belakang dengar kan? Dengar. Saya nggak tahu kenapa Tuhan itu begitu baik. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dibawa mengalir seperti tadi Bapak Ibu. Saya kalau udah begitu kita belajar sama-sama untuk meletakkan semua agenda. Apa yang saya persiapkan dari tadi ternyata saya nggak boleh ngomong juga. Gitu. Dari kemarin sudah saya siapin tapi ternyata nggak boleh ngomong juga. Yang hari ini kita buka sama-sama Yohanes 6 ayatnya yang ke-51. Ini saya nggak buka Bapak Ibu, tiba-tiba aja muncul di handphone ayat ini. Yohanes 6 ayatnya yang ke-51. Boleh nggak untuk menghormati firman Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri? Yohanes 6 ayatnya yang ke-51, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sekali lagi dengan lebih semangat, oke? Karena ini perkataan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Siapa yang percaya kalau perkataan Tuhan Yesus itu pasti iya dan amin. Amin. Semangat ya. 2, 3. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang percaya katakan amin. Apa yang dimaksud dengan roti hidup, Bapak Ibu? Siapa yang pernah makan roti? Tadi pagi saya makan bakpo, Bapak Ibu. Dan habis makan bakpo, nanti siang saya rencana makan lagi.
Karena lapar toh. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Ketika Tuhan Yesus ngomong gini, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang biasa untuk makan daging atau makan tubuh Tuhan pakai perjamuan kudus ya. Benar ya? Tapi yang Tuhan Yesus maksud hari ini bukan itu Bapak Ibu. Roti hidup itu bicaranya apa? Firman. Karena itu makanan. Yang setuju katakan amin. Saya itu percaya gini Bapak Ibu. Kalau firman itu kita bukan cuma baca, tapi kita renungkan, itu akan seperti roti yang mengenyangkan. Kita makan roti, sebetulnya ada yang untuk kenyang, tapi kalau di Indonesia makan roti itu nggak cukup. Kalau belum makan nasi. Tapi di Barat semuanya makan roti cukup kenyang. Walaupun roti ini mungkin banyak ya, panjang. Sebetulnya Bapak Ibu percaya atau tidak, yang Tuhan Yesus rindukan adalah persekutuan kita dengan Dia. Di gereja ini cuma training center Bapak Ibu. Tapi persekutuan kita yang sesungguhnya dalam keseharian itu, makan ini daging. Makanan kita di firman ini. Kita makan firman sampai kenyang. Benar-benar jangan cuma sekedar dibaca. Karena banyak rahasia firman yang kalau kita nggak gali lebih dalam, nggak akan ketemu Bapak Ibu. Contoh. Ketika Tuhan Yesus ngomong sama muridnya, berapa kali kita harus ngampuni? 70 kali 7 kali, betul ya? Maksudnya apa? Kenapa kok 70 kali 7 kali? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa kok 70 kali 7 kali? Saya pernah ngobrol sama Mbak Tuhan. Ketika saya tanya, Pak, kenapa kok 70 kali 7 kali? Jawabannya, kita ngampuni sampai kita nggak bisa ngampuni. Loh, gimana toh? Ngampuni sampai nggak bisa ngampuni dia? Ngampuni terus. Terus itu ada batasnya tuh Pak? Terus nggak ada batasnya. Hah? Kalau terus nggak ada batasnya. Kalau terus nggak ada batasnya. Sedangkan 70 kali 7, kenapa kok pakai angka 70 kali 7 itu loh? Kenapa kok nggak ditulis 7 juta kali 7 juta tuh ya akeh Pak? Ini hal sederhana Bapak Ibu, tapi kalau kita nggak gali, kita nggak ngerti. Semua perkataan Tuhan, semua yang ada di firman, angka-angka itu selalu ada artinya Bapak Ibu. Di mana? Pitulungan. Setuju Bu? Setuju. Pitulungan saya ngerti, setuju Bu. Tapi bukan itu. Karena Yesus orang Ibrani, Dudu orang Jawa Bu. Yalah. Nah, kenapa kok 70 kali 7? Kalau tanpa batas, kenapa Tuhan Yesus gak ngomong 1000 kali 1000? 1 juta loh Pak Ibu. Ternyata yang Tuhan Yesus maksud gini. Karena Yesus orang Ibrani, dia itu rabi bukan sih? Berarti ngerti Taurat gak sih? Berarti ngerti tulisan huruf Ibrani, ngerti gak sih? Nah, ternyata Bapak Ibu, huruf Ibrani itu selain ada hurufnya, ada angkanya, dia ada gambarnya.
70 itu hurufnya, gambarnya mata, bacanya ayin, artinya melihat. 7 itu zayin, gambarnya pedang, artinya motong. Jadi 70 kali 7 itu adalah, yang Tuhan Yesus maksudkan adalah melihat proses pemotongan. Yang dipotong siapa? Saya yang ngampuni. Dipotong apa? Daging saya. Tapi bukan tanpa tujuan. Tujuannya 490. Kan 70 kali 7 kan 490 toh Pak? Bukan tanpa batas toh? Bener gak? Dan ternyata 490 itu, 400 itu bicaranya apa? Taf atau destiny, atau tujuan kita diciptakan. 90 adalah sade. Sade artinya mengejar, pengejaran ilahi. Jadi ketika kita ngampuni orang yang 70 kali 7 kali itu, kita tuh melihat proses pemotongan kita. Dan 70 kali 7 itu kalau digabung ayin sama zayin itu digabung, itu jadi satu kata lagi, uzi. Artinya strength, kekuatan. Jadi ketika kita ngampunin orang, sebetulnya yang harus bersyukur adalah kita yang ngampunin. Kenapa? Karena kita dikasih lihat proses pemotongan daging kita, supaya kita bisa melakukan yang namanya pengejaran ilahi sampai kita mencapai tujuan Tuhan menciptakan kita. Siapa yang tahu kita diciptakan Tuhan untuk apa? Ya Bu? Menyenangkan hati Tuhan. Aduh Bu, aduh. Piye carane nyenengke? Ayo. Piye coba? Loh, ini tenang loh Bu. Bukan saya yang ngomong firman. Saya pernah ngomong di tempat ini. Tujuan Tuhan jadikan saya dan Bapak Ibu yang ada di sini. Hah? Piye Bu? Kok nyaut paling ngono ilang? Jangan takut salah, enggak dihukum mati kok. Tujuan Tuhan menciptakan kita itu jelas. Desain kita di Kejadian 1 ayat 26. Ketika Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita supaya mereka berkuasa, betul ya? Jadi tujuan kita diciptakan di dunia ini apa? Berkuasa. Itu blueprint kita, Bapak Ibu. Bukan saya yang ngomong. Kalau nggak percaya kita buka sama-sama kitab Kejadian 1 ayat 26. Lewes nemu katakan amin, lek kan nonton arep. Di depan aja. Haleluya, terima kasih multimedia. Tak wacono ya Bu? Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini desain kita Bapak Ibu. Jadi apa? Berkuasa. Berkuasa. Katakan sama kanan kirimu yuk. Berkuasa. Berkuasa. Berkuasa, Bu. Tapi sebelum berkuasa, kan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa itu piye? Loh, rapopo Pak Nyalbai rapopo. Damut dan salam.
Pak Pendeta udah tahu. Selem dan demut. Selem itu apa? Selem itu mengerti alirannya. Supaya kita mengerti alirannya, kita nggak bisa enggak. Harus ngerti apa yang Tuhan maksud dalam firman-Nya. Makanya kenapa saya ngomong tadi, baca firman toh nggak cukup. Kita harus gali. Karena hal kerajaan surga seperti harta yang terpendam. Yang setuju katakan amin. Lagi-lagi bukan saya yang ngomong, Bapak Ibu, itu firman. Nah, kalau harta yang terpendam, kira-kira dalam atau di permukaan? Kalau dalam butuh digali nggak? Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena gini loh Bapak Ibu. Kuatnya sebuah gereja itu bicara tentang hubungan pribadinya dengan Tuhan dalam kehidupan keseharian. Ketika kita ada di gereja seperti ini, itu hanya melatih. Oh, apa sih tak waca, apa sih tak renungno, apa sih tak pelajari selama ini, apa dilengkapi atau gimana? Karena percayalah, yang Tuhan Yesus ngomong sama para muridnya apa? Jadikan semua bangsa murid. Lah murid kudu gawe PR apa ora? Murid kudu sinau apa ora? Ya toh? Tapi kalau kita hanya sekedar baca, kekuatanmu nggak ada. Karena kekuatan itu yang membuat kita jadi satu. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman, apalagi kalau ada komsel kan, kumpul komsel bicara firman. Kalau kita sudah mengenal satu dengan yang lain, tapi dasarnya firman, kita nggak mudah untuk difitnah, kita nggak mudah untuk dihasut, kita nggak mudah untuk diadu domba. Kenapa hari ini setan masih eksis? Karena tidak banyak anak Tuhan itu ngerti firman Tuhan, makanya dibujui. Ya, loh, Hawa itu sama Adam nempel terus, setuju ya? Karena nggak ada yang lain kan, nempel terus. Adam sebelum ada Hawa nempel terus sama Tuhan. Jadi kira-kira Adam itu ngerti nggak sing karepe Tuhan? Ngerti, tapi Hawa enggak. Karena Hawa nggak diajarin sama Adam, makanya ketika setan dalam wujud ular itu bujui, kena. Kenapa Hawa bisa kena kemakan bujuannya setan? Karena dia belum mengenal Allahnya dengan benar. Itu loh yang dimaksud, barang siapa makan dagingku, dia akan hidup selamanya. Perjanjian lama mengatakan manusia karena banyak sing beling, umurnya 70. Beling mana 80. Ya toh? Orang sing lebih panjang umur 120 tahun katanya. Tapi percaya enggak? Kalau kita itu diciptakan tidak untuk dibinasakan. Kita itu diciptakan tidak untuk mati. Saya nggak akan jemu mengatakan ini Bapak Ibu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Kenapa orang kalau ngomong berat banget itu kan ngomongnya setengah. Kenapa kok nggak setengah hidup? Kecenderungan negatif. Hah? Karena kita diajarinnya dari dulu seperti itu. Negatif. Itu loh kekeliruan ini.
Makanya ada istilah kutuk keturunan itu bisa dipatahkan. Yang setuju katakan amin. Kutuk keturunan itu apa? Pengajaran turun-temurun yang kayak gitu tuh. Orang yang enak hidup munine setengah emak. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, imajinasikan kalau Hawa itu pinter seperti Adam diajari Tuhan. Adam ngajari Hawa kayak Tuhan ngajari Adam. Kira-kira si ulo itu bisa bujuy apa? Wangel. Bener? Wah, malah masih ngomong kok. Kalau Adam dan Hawa itu orang Cina. Uloy dipangan, apelnya didol. Iya lah. Lu sadar nggak sadar? Kita ini udah dibujuin tak aneh, Bapak Ibu. Dibohongi habis-habisan. Kejadian kita itu dahsyat dan ajaib yang sujud katakan amin. Bapak Ibu sadar nggak sadar di dalam setiap tubuhmu, dalam setiap tubuh kita nih, kalau laki-laki dewasa ada 36 triliun sel. Ini bukan saya yang ngomong, sains. Bapak Ibu bisa Google. Jumlah bintang di alam semesta itu 1 kuantillion 10 pangkat 24 sel tubuh kita 36 triliun itu laki-laki dewasa. Kalau perempuan dewasa 28 triliun. Kalau anak-anak 17 triliun. Saya ngomong laki-laki dewasa dulu. Dari 36 triliun sel itu sel ada 7 oktiliun 70, tapi pangkatnya 27. Lebih banyak dari bintang, planet, bulan yang ada di alam semesta. Kebesaran Tuhan itu terlihat. Seluruh ciptaan menantikan saatnya siapa? Amin. Bapak Ibu. Amin. Dinyatakan. Amin. Destiny kita tuh planet bulan bintang, Bapak Ibu. Ya. Ulangan 4:19. Kalau engkau melihat matahari bulan bintang dan pasukan surga, tulisannya, jangan engkau disesatkan untuk menyembah mereka yang justru sudah diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada seluruh bangsa di kolong langit. Termasuk Bapak Ibu kan? Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, kita nggak mau belajar firman, kita nggak mau ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita nggak jadi apa-apa. 36 triliun, 27 triliun, 17 triliun selmu nunggu kamu perintahkan. Ya. Coba Pak, buka Kejadian 1 ayat 28. Ayat 27-nya kan berkata kalau manusia diciptakan, Pak. Ini loh, Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 28. Sebelum kelewatan, tadi Salem Demut kan? Salem itu bicara tentang kita mengerti aliran, dan Demut itu adalah akses. Karena dimulai dengan Dalet. Dalet itu akses. Akses untuk apa? Akses untuk kita mencapai Taf atau destiny. Jadi sebetulnya di dalam
Tuhan menciptakan kita ketika Dia ngomong serupa dan segambar itu, kita tuh diajar untuk mengerti aliran. Tujuannya kita bisa mencapai akses mencapai destiny itu. Makanya di Kejadian 1 ayat 28 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Stop. Tertulisnya apa? Allah memberkati mereka. Ulangi. Allah memberkati mereka. Oh. Begitu manusia itu anak procot, brok, ngene. Ya dong, brok ngono metu. Tertulisnya Allah memberkati mereka. Amin. Tuhan tidak pernah nyuruh yang lain. Dia ngomongnya ini. Allah memberkati mereka. Jadi kalau hari ini ada Bapak Ibu yang ngomong Tuhan berkati aku, salah ini. Salahnya di siapa? Karena yang tertulis Allah memberkati mereka. Jadi zaman dulu. Karena di China sendiri sekarang orang anaknya nggak mau banyak. Kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Karena konsepnya ini. Begitu anakmu lahir procot, Allah memberkati dia. Saya ketemu dengan seorang nabi namanya Dr. O. Dia ngomong gini, ketika kita menghalangi kita punya anak, ini menurut Dr. O, kita itu sedang menghalangi destiny kita untuk semua keperluan Tuhan itu ada atas anak yang kita punya. Sebetulnya anak itu bukan pernah dikasihkan ke kita, Bapak Ibu. Anak itu cuma dipercayakan. Kita ini kayak babysitter. Jadi hari ini saya bukan ngajari ya Bapak Ibu, cuma menghimbau. Kalau engkau butuh biaya untuk anakmu sekolah, sebetulnya jenengan tinggal ini, Pak, anakmu butuh sekolah. Loh, karena aku kayak babysitter. Kalau kerjaan suster itu mikiri anak sekolahan apa, ngomongan sekolah apa, bener nggak? Loh, kita kan cuma dipercaya loh Bapak Ibu. Kenapa saya ngomong itu dipercaya? Kita nggak bisa berbuat, nggak bisa membuat apapun, nggak bisa berbuat apapun atas anak itu. Anak itu bukan milik kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini juga anak ini nggak bisa ngikut kan? Saya berlakukan itu karena saya loh Bapak. Saya berlakukan itu karena anak saya 3. Yang besar puji Tuhan baru married bulan November kemarin. Waktu dia married pun Pak, saya ngomong, kamu married ya? Oke, Bapak cuma ACC. Saya itu sampai untuk anak saya ini Pak, saya itu sampai mohon. Nah, aku ini bapakmu, saya bilang gitu. Tolong bagian aku kudu bayar apa? Karena dari kecil saya tanamkan ke anak saya, kamu itu anaknya Tuhan, jangan bergantung sama bapakmu. Kenapa? Karena bapakmu ini juga manusia. Firman mengatakan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, setuju nggak? Loh, bukan saya ngomong firman loh, Yeremia. Terhadap anak saya ngomong gitu, jangan berharap sama bapakmu ya nak. Karena bapak juga manusia. Kamu berharapnya sama Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kamu lewat papa bersyukur. Tapi kalau orang lain yang memberkati kamu, papa juga bersyukur. Karena itu hidupmu bukan hidupnya papa. Waktu dia mau married, saya tuh sampai ngomong, papa buat bagian ini apa? Wah, tapi anak saya itu lihai. Saya ngomong lihai kenapa? Begitu saya ngomong minta bagian untuk bayar sesuatu, dia ngomong, Pak,
restoran belum dibayar. Wih, bagian paling gede wih. Tapi saya bersyukur loh. Karena saya dapat anugerah. Sekali lagi, ketika saya berkati anak saya, itu bukan saya yang karena anak saya tak berkati, bukan karena saya bisa, Bapak. Tapi karena Tuhan menaruh belas kasihan atas hidup saya. Ketika tertulis Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka. Bapak Ibu jangan seperti orang bule ya. Kebudayaan bule, nyai duit ini kenyang. Tuhan enggak gitu, Bapak Ibu. Tuhan enggak gitu. Ketika dia mengatakan Allah memberkati mereka, ketika Tuhan memberkati mereka, dia nggak tumpang tangan gini, enggak. Adam kan nggak pernah bayi toh, diciptakan yang langsung gede toh, bener ya? Ketika tertulis Allah memberkati mereka, kata memberkati atau berkat itu bahasa Ibrani-nya barak. Barak itu artinya apa? Beruntung. Jadi ketika kita ngomong kita memberkati orang, jangan kita begini Bapak Ibu. Tapi kita terima. Karena kita nggak bisa memberkati orang kalau orang itu nggak mau terima. Ini prinsip di Ibrani. Jadi kita nggak bisa mentang-mentang kita punya duit, yo tak kayak yo, mari ngono elek yo, kowe tak kayak elek yo. Lo kan biasanya gitu toh. Elek yo kowe tak wangi saiki yo, elek yo, ngerti aku susah pewa kono. Bener nggak? Kebiasaan kita seperti itu nggak? Kok nek sing mati dhewe wangi enggak? Kayak wangi balik lo rapi. Kebiasaan gini buat ketika kita dikasih anugerah untuk bisa memberkati, itu karena dia, bukan karena saya. Dan sikap saya untuk memberkati orang, saya enggak nyombong, enggak. Terima. Supaya apa? Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kenapa kok tulisannya beranak cucu dan bertambah banyak dulu? Karena Tuhan tahu kalau untuk berkuasa kita nggak bisa sendirian. Yang setuju katakan amin. Harus punya teman, harus punya kawan, harus bangun network. Setuju ya? Makanya ada gereja. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini daerah Wonokarto ya Pak ya? Iya. Kalau hari ini Bapak Ibu ada di gereja ini, GBI Wonokarto, bener ya Pak ya? Kalau ada di sekitarmu masih ada yang nggak bisa makan, tanggung jawab siapa? GBI Wonokarto. Tujuannya cuma satu, gereja ini jadi kuat, nggak mudah terpecah-pecah. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perintahnya sekali lagi menaklukkan bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang merayap di bumi. Pertanyaan saya, apa itu ikan-ikan di laut? Apa itu burung-burung di udara? Dan apa itu binatang yang merayap? Ikan lambang apa Bapak Ibu? Jiwa-jiwa ya. Laut itu lambang apa Bapak Ibu? Dunia orang mati ya. Setuju ya? Kenapa ikan-ikan di laut? Jiwa-jiwa yang ada di dunia orang mati. Apa itu? Ya mungkin orang yang lagi terjerat narkoba, orang yang terjerat utang piutang, apalagi pinjol. Itu jiwa yang ada
di dunia orang mati. Tugas kita adalah berkuasa atas mereka, nolongin maksudnya. Apa itu burung-burung di udara? Burung-burung bicara yang tentang sesuatu yang supranatural. Di udara kita tahu ada penguasa, ada penghulu. Benar ya Pak Bileman ya? Kita harus ngalahkan itu. Jadi kalau ada yang terbelenggu oleh yang ada di udara itu, saya malas nyebutin Pak. Kita udah dikasih kuasa loh untuk melepaskan mereka. Yang setuju katakan apa? Jadi kalau hari ini Bapak Ibu keluar dari gereja ini ketemu orang kesurupan, boleh pendeta apa gini? Ayo, nyari Pak Pendeta atau kita punya kuasa? Yakin, tenang nih. Terus apa itu? Segala binatang yang merayap di bumi. Yang merayap di bumi itu kebanyakan di antara tanaman-tanaman, ya toh? Di antara semak belukar, ya toh? Artinya yang merayap. mereka yang sebetulnya tidak berdaya, tidak akan merayap. Jadi orang, kebanyakan orang, sekali lagi, makanan daging Tuhan, firman. Orang kalau nggak ngerti soal firman, orang nggak ngerti tentang hubungan mereka dengan Tuhan, nggak akan melakukan hal yang seperti ini. Orang yang nggak ngerti firman, orang yang nggak pernah belajar firman, akhirnya apa? Dia jadi yang merayap di bumi, nggak berdaya, dipelopori setan. Paling ngono pun ini apa? Ya beginilah kehidupan khususan. Lah orang berkuasa ya beginilah kehidupan khususan. Come on. Ingat, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Dan ajaib semua yang Tuhan buat. Sudah selesai Bapak Ibu? Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Engkau ingatkan Tuhan bahwa persekutuan yang manis dengan Engkau adalah segala-galanya. Mengerti firman-Mu adalah segala-galanya Tuhan. Karena Engkau ciptakan kami untuk mengerti aliran-aliran yang membawa kami menuju akses, supaya kami mengerti destiny kami dan bisa mencapainya. Karena Engkau menginginkan kami Tuhan untuk berkuasa atas orang-orang, jiwa-jiwa yang ada di dunia orang mati. Dan dengan supranatural yang Kau taruh dalam hidup kami berkuasa atas semua penghulu, semua penguasa Tuhan. Sehingga orang-orang yang terbelenggu jiwanya, kami punya otoritas untuk membebaskan. Amin. Dan kami bersyukur bahwa Engkau menjadikan kami orang yang kuat di bumi Tuhan. Orang yang bisa Tuhan nolongin orang-orang yang Kau tunjukkan untuk kami nolong. Dan biarlah Tuhan, setiap kami mengerti bahwa untuk kami menyalurkan berkat itu bukan karena kami Tuhan, bukan karena saya Tuhan, tapi semua karena Engkau, untuk Engkau Tuhan.
Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini semakin hari semakin menggali firman-Mu, semakin mengerti apa yang Kau mau dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan tambahkan dan terus tambahkan. Karena firman-Mu berkata, kalau nama Yesus ditinggikan, Dia akan menarik banyak sekali jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berbicara buat anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua apa yang telah terjadi Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.